Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran ekonomi gampang bersama saya Ibu Siti Ramsyah Ainiri Tonga. Ya, hari ini anak-anak Ibu kelas 10 kita masuk di materi selanjutnya tentang golongan penjual dan golongan pembeli. Nah, kenapa muncul adanya penggolongan penjual dan penggolongan pembeli? Karena harga pasar atau harga keseimbangan pasar yang kemarin kita pelajari, bisa jadi sebenarnya ada golongan penjual yang mampu menjual di atas harga pasar ataupun yang hanya mampu menjual di bawah harga pasar. Sebaliknya juga ada golongan pembeli, misalnya harga pasar itu kan harga keseimbangannya misalnya 1.000 gitu ya. Ada golongan pembeli ya sebenarnya mampu membeli di atas harga pasar, tapi juga ada pembeli yang hanya mampu membeli di bawah harga pasar. Nah ini ya, golongan ini terbentuk adanya perbedaan terhadap taksiran harga mereka. Jadi misalnya kita kan beli di pajak, kadang kita nggak tahu sebenarnya harga pasarnya berapa gitu ya. Nah, jadi ketika tawar-menawar, si pembeli kenanya dia sebenarnya bukan harga pasar gitu, tapi dia mampu membeli gitu. Taksiran harganya itu dia ada taksiran harga itu, makanya terbentuklah golongan-golongan penjual dan pembeli ini. Gitu. Ya. Oke, kita lanjut aja biar lebih gampang. Nah, untuk golongan pembeli, ya perhatikan. Kalau kita bicara pembeli, maka kita bicara dari sisi permintaan, kebalikan. Kalau kita bicara permintaan berarti berbicara dari sisi pembeli, ya konsumen. Kurva konsumen itu yang mana? Ini ya, dari kiri atas ke kanan bawah. Ini demand. Ya kan? Perhatikan, maka kalau kita bicara pembeli, perhatikan kurva yang ini, yang saya tandai warna merah. Lihat. Yang pertama, golongannya itu adalah golongan pembeli marginal. Ini pembeli marginal. Ya. Pembeli marginal ini adalah golongan konsumen yang mampu membeli di harga pasar atau di harga keseimbangan. Gitu ya. Nah, yang kedua ada pembeli super marginal. Ini super marginal. Perhatikan kan ini ya, ini harga pasarnya. Berarti kalau dia ke atas semakin tinggi harganya kan. Dan ke bawah dia semakin murah harganya. Ini harga keseimbangannya yang 1.000. Maka kalau yang super marginal kita lihat bahwa dia bagian atas ya kan. Sebenarnya golongan pembeli super marginal adalah golongan pembeli yang mampu membeli di atas harga pasar. Lihat di atas dia ya. Oke. Artinya dia mampu sebenarnya membeli di harga 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Ada golongan pembeli seperti itu. Yang ketiga, golongan pembeli submarginal. Nih, submarginal yang di bawah. Nih. Nih ya. Submarginal. Ya kan? Oke, bukan yang ini. Tunggu ya, bukan yang ini ya. Salah. Bukan yang oke. Nah, pembeli super marginal yang ini adalah pembeli yang hanya mampu membeli di bawah harga pasar. Tadi kan harga pasarnya ini 1.000, kalau ini makin naik ke atas, yang ini ke bawah. Ya kan? Lihat, dia di bawah kan? Nih, di bawah. Maka pembeli super marginal itu mampu dia hanya membeli di harga di bawah pasar. Misalnya cuma mampu dibeli harga di 900, 800, 700 rupiah. Karena harga pasarnya 1.000. Selanjutnya ada namanya premi konsumen. Ini premi konsumen. Premi konsumen itu artinya keuntungan konsumen. Itu adalah untuk golongan pembeli yang super marginal. Artinya ada kelebihan dari harga dari ini saya gini. Misalnya saya kasih contoh gini. Ya. Dia atau di premi konsumen atau istilah lainnya surplus konsumen. Ya, ingat ya, premi konsumen atau surplus konsumen. Harga pasarnya 1.000. Ya kan? Dia golongan super marginal.
Artinya dia bisa membeli di atas harga pasar. Misalnya sebenarnya dia mampu membeli di harga 3.000, misalnya di harga 3.000. Maka keuntungannya berapa? 2.000 selisihnya. Gitu. Itu namanya super konsumen. Premi konsumen. Paham ya? Artinya selisih dari kelebihan dia mampu membeli di atas harga pasar itu. Gitu. Jadi misalnya saya beli baju, sebenarnya itu harga pasarnya itu 100.000, tapi saya karena saya mampu kok beli 160 dan saya nggak nawar lagi saat itu, misalnya kayak 160.000 saya bayar pada harga pasarnya 100.000, maka kelebihan atau surplus konsumen saya sebesar 60.000 gitu ya. Itu untuk golongan pembeli. Untuk golongan penjual, lihat, kalau kita bahas penjual berarti dari sisi supply ya. Ingat kurva supply dari kanan atas ke kiri bawah. Ini supply, tadi demand yang ini kan. Dari kiri atas ke kanan bawah. Ini dari kanan atas ke kiri bawah. Sama kayak tadi, ada penjual marginal. Yang ini, penjual marginal. Maka penjual yang menjual barangnya sesuai harga pasarnya 1.000. Ada juga penjual submarginal. Merupakan penjual yang menjual barangnya di atas harga pasar, ini submarginal. Ingat di atas ya. Nih, di atas, ini di bawah. Ingat ya. Oke. Jadi penjual mampu menjual harganya itu di atas harga pasar 2.000, 3.000 ya. Yang ketiga, penjual submarginal. Oh, yang ini submarginal, yang di atas submarginal. Ya, yang ini super marginal, yang di bawah. Ya, kalau ini kebalikan dari yang pembeli tadi, kalau bagian penjual dia submarginal adalah dia hanya bisa menjual di atas harga pasar. Tapi kalau yang super marginal dia mampu menjual di bawah harga pasar. Gitu. Misalnya harga pasarnya 1.000, dia bisa nih dijualnya 800.000, 800 rupiah. Gitu. Kenapa dia super, Bu? Karena di bagian penjual super marginal ini dia akan ada istilahnya premi konsumen, premi produsen atau surplus produsen. Jadi sama juga, premi produsen berarti keuntungan produsen. Contohnya sama kayak tadi. Misalnya harga keseimbangannya 1.000 atau harga pasarnya 1.000 ya. Karena dia melihat modal untuk memproduksi barang itu cuma 800 ya kan? Cuma 800, maka dia pasti punya keuntungan 200. Jadi ketika penjual mampu menjual di harga dikasihnya harga di bawah harga pasar, itu super marginal. Gitu ya. Paham ya? Oke. Selanjutnya kita akan masuk di Oke, ini kita lanjutin. Oke. Selanjutnya peranan pemerintah dalam pembentukan harga. Yang pertama, penetapan harga maksimum atau harga maksimal. Ya. Ini maksimalnya misalnya biasanya itu untuk harga-harga gini. Pembentukan harga keseimbangan kadang harus ada campur tangan dari pemerintah, tidak hanya dari sistem mekanisme pasar aja atau dari pemerintahan dan penawaran. Ya, harus ada mekanisme, harus ada peran pemerintah. Perannya yang pertama, penetapan harga maksimum, harga maksimal atau harga tertinggi atas suatu barang. Biasanya untuk barang-barang kebutuhan pokok seperti gas LPG ya. Ditetapkan bahwa harga tertinggi untuk eceran, misalnya gas LPG itu kalau di Medan itu sekitar 17.000 tuh ya, 17.000.
Ya, itu gunanya untuk apa? Untuk melindungi konsumen. Nah, maka akibat dari penetapan harga maksimum, ya, maksimal harga paling tinggi, pemerintah akan menurunkan harga yang sudah tinggi, ya kan? Nggak boleh nih tinggi kali. Misalnya ada harga 20.000 gasnya. Ditentukan harga maksimalnya tertinggi 17.000, maka menurunkan harga dari 20.000 ke 17.000. Akibat penurunan harga, permintaan gas naik kan? Iya, kalau harga turun permintaan gas naik, tapi penawaran akan turun. Itu akibatnya. Selanjutnya, penetapan harga minimum atau harga terkecil. Ya, harga terkecil. Harga terendah. Jadi misalnya lagi cabai ini lagi melimpah, ya kan? Kalau cabai lagi melimpah, pasti harga cabai turun, ya kan? Tapi untuk melindungi produsen, nggak boleh turun kali. Pemerintah menentukan harga minimumnya, harga paling rendahnya atas cabai yang lagi berlimpah. Kayak gitu. Jadi misalnya harga cabai 1 kilo itu 10.000, itu paling murah itu. Rusak itu harga pasar. Maka nggak boleh. Ya harga cabai harus 12.000 minimum. Gitu, minimum 12.000. Pasti berarti ada kenaikan harga. Ya kan? Kalau ada kenaikan harga, penawaran akan naik. Permintaan akan menurun, itu akibatnya. Selanjutnya penetapan pajak dan subsidi. Bagaimana pengaruhnya terhadap harga? Penetapan pajak. Pajak itu merupakan iuran wajib yang harus dibayarkan oleh warga negara Indonesia tanpa adanya imbalan langsung. Ya, pajak bagi produsen akan menyebabkan penambahan biaya produksi. Bila biaya produksi naik, maka harga jualnya atau harga barangnya juga akan naik. Nah, itu bagi produsen. Tapi kalau pajak bagi konsumen, biasanya itu pajak pertambahan nilai. Kalau kamu pernah beli di KFC atau di restoran ada pajak PPN-nya, itu akan dibebankan kepada konsumen, akan menaikkan harga juga. Gitu ya. Selanjutnya, pemberian subsidi kepada produsen dapat menurunkan biaya produksi. Iya. Jadi misalnya harga bahan baku, misalnya produsen tempe, harga bahan baku tempe lagi mahal, ya kan? Produsen tempe, harga bahan baku tempe misalnya kedelainya lagi mahal, ya kan? Maka pemerintah untuk melindungi produsen akan memberikan subsidi atau bantuan. Bisa berupa dana untuk membeli kedelainya atau dalam bentuk subsidi kedelainya. Jadi harganya nggak terlalu mahal. Karena gini, kalau harga bahan baku mahal, maka harga barang itu juga akan mahal nantinya. Maka agar nanti harganya nggak terlalu mahal, dikasihlah subsidi bantuan nih dari pemerintah untuk produsen. Nih, jangan kasih harga yang terlalu mahal gitu. Kalau ada bantuan gitu kan harga akan membuat peringanan terhadap biaya produksi. Gitu, maka harga akan menjadi lebih murah. Yang ketiga, operasi pasar. Nah, operasi pasar ini adalah kegiatan menjual atau membeli barang-barang yang lagi melimpah. Misalnya bawang lagi panen besar-besaran yang lagi melimpah, ya kan? Pasti harganya murah. Untuk mengatasi agar tidak terlalu jatuh, pemerintah akan membeli bawang itu dari produsen menjadi cadangan bagi pemerintah. Jadi bawang yang ada di masyarakat tidak terlalu banyak, jadi harganya tetap stabil. Karena kalau banyak kali, ya kan, kalau berlimpah kan kayak kemarin, kalau penawaran lebih besar daripada permintaan, harga barang akan turun, ya kan. Nah, jadi dibeli nih sama pemerintah nih bawangnya. Tapi ketika nantinya misalnya, ini operasi pasar ya. Ketika nanti misalnya bawang itu udah langka, ya kan, udah langka, sudah nggak ada lagi, udah nggak panen lagi, sementara permintaan tinggi, ya kan membuat harga bawang menjadi mahal kan kalau langka. Iya. Bawang yang dibeli tadi oleh pemerintah yang cadangkan tadi dijual kembali ke masyarakat, ke produsen. Jadi kegiatan menjual atau membeli barang-barang yang tidak stabil harganya, itu operasi pasar ya. Jadi kalau lagi
harga barangnya itu lagi murah karena akibat dari melimpahnya barang, pemerintah akan membeli barang itu dari produsen. Tapi ketika barang itu lagi langka, menyebabkan tingginya harga, pemerintah akan menjual kembali barang itu ke produsen. Paham ya? Baik, untuk materi hari ini saya kira ini cukup gampang. Saya menggunakan bahasa yang cukup sederhana, semoga dapat dipahami. Silakan isi di kolom komentar bila ada yang mau ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.